Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Jadi pada video kali ini kita akan melakukan sebuah wawancara terhadap beberapa pemuda yang dimana kita akan cari tahu apa aja contoh-contoh pemuda dan perubahan sosial. Oke, buat teman-teman yang mau ikut keseruannya langsung aja kita let's go. Halo teman-teman, sebelumnya aku izin menjelaskan tentang perubahan sosial. Kalian tahu nggak sih, perubahan sosial itu merupakan proses di mana terjadinya transformasi di dalam masyarakat, meliputi struktur, fungsi, nilai, norma, dan pola perilaku masyarakat dalam waktu tertentu, serta perubahan ini melibatkan berbagai aspek kehidupan sosial seperti politik, ekonomi, budaya, teknologi, dan lain-lainnya. Dengan contoh-contoh pemuda dan perubahan sosial. Apa aja sih contoh-contoh ada pemuda dan perubahan sosial? Contoh hal kecilnya di desa yaitu adanya 17 Agustus, yang dimana 17 Agustus itu hanya hal seperti biasa, masih zaman-zaman yang belum kreatif, tetapi dengan adanya pemuda itu mereka udah memberikan kreatif, inovatif yang lebih kreatif, sekreatif mungkin. Terus yang dimana sekarang di masyarakat itu mengadakan Karang Taruna, terus sekarang adanya organisasi terhadap si masyarakat tersebut menjadi lebih aktif karena adanya pemuda dan perubahan sosial. Karena pemuda sangat penting dalam perubahan sosial karena mereka yang usianya masih lumayan cukup untuk melakukan inovasi-inovasi yang banyak sekali yang mereka masih sangat berkreativitas untuk perubahan sosial. Kali ini aku mau mewawancarai dengan kakak siapa? Dengan Kak Latif Latif dari mana? dari Universitas Serangkaya Kakaknya semester berapa? semester 5. Iya, jadi menurut tantangan dan solusi yang biasa dihadapi pemuda dalam membawa perubahan sosial itu apa sih? Nah, yang pertama mungkinnya ada kekurangan di kesadaran sama pendidikannya dan tidak didukung dengan selaras dengan pemerintah gitu. Jadi tidak ada dukungan dari pemerintah. Jadi itu seperti tantangan yang amat banyak buat pemuda ya. Solusinya mungkin penguatan kebijakan dari pemerintah. Kalau ada pemerintah keluarin something gitu buat pemuda, buat adanya perubahan, itu kita harus mendukung atau mendorong kebijakan pemerintah itu. Dan mungkin bisa memanfaatkan teknologi informasi. Kan informasi sekarang makin lama makin bagus, jadi kita harus memanfaatkan hal itu. Yuk, sama-sama. Lanjut lagi dengan saya Ferdinandin. Ya, ini saya ketemu siapa namanya? Anik Pratama Aji atau dipanggil Tama. Ya, ini panggilannya Tama. Saya menemukan salah satu pemuda di kampus FKIP. Nah, di sini saya akan menanyakan sih Kak, apa aja sih pemuda, contoh-contoh pemuda dalam perubahan sosial, yang pemuda udah nyata merubahnya gitu. Contohnya ya, kalau di wilayah saya, terutama di wilayah Jakarta ya, itu tuh terdapat gerakan sosial yang dimana tuh kita pada saat pilkada itu memilih yang dimana realistis dari visi misi yang ada. Nah, ini sendiri juga pada akhirnya berdampak ke lingkungan sosial dan sekitar kita, yang dimana pada akhirnya masyarakat ini melek akan politik wilayah itu gimana, dan juga ini juga terkait dengan kebijakan tata kota yang ada di Jakarta sendiri. Ya, itu terkait politiknya lah. Tapi kalau misalkan ngasih tahu Kakak di lingkungan. Sekarang gimana menurut perkenalan diri dulu dong? Oke, perkenalkan saya Firdaus Ya, dari Pandeglang. Pandeglang. Jadi saya bersama pemuda yang berasal dari Pandeglang. Gimana perubahan sosial itu kan pasti terjadi di Pandeglang ya. Apa pengaruh gitu dan dampak perubahan teknologi dalam perubahan sosial yang berada di sekitar pemuda di Pandeglang? Iya, perubahan sosial
di lingkup teknologi gitu ya. Ya, perubahan sosial pemuda sangat berpengaruh ya gitu toh Ya. teknologi ini. Karena pemuda yang saya lihat di kampung saya sendiri itu lebih kepada berorientasi kepada usahanya gitu toh, usaha online gitu kan. Kayak workshop Shopee, Tokopedia gitu kan. Mereka berjualan di media massa atau media online gitu toh. Yang betul-betul pengaruhnya sangat luar biasa gitu toh. Itu dampak dari teknologi gitu kan. Berarti yang tadinya jualannya hanya offline saja gitu ya? Ya, tadi hanya offline gitu kan. Tapi mereka Dengan adanya bertransformasi gitu ya, toh. dengan adanya Melakukan teknologi ya. Dengan teknologi mereka berubah gitu kan, melakukan online. Dan itu betul-betul sangat berubah drastis gitu kan. Yang tadinya penghasilan hanya 50.000 sehari, itu bisa mencapai 100 sampai 200.000 gitu tuh sehari gitu kan. Itu sangat luar biasa gitu. Luar biasa, dan itu tidak memerlukan modal yang cukup besar gitu. Ya, Tidak betul. harus nyewa tempat dan yang lain-lain, hanya Bermodalkan HP, HP saja. paket gitu kan. Iya, gitu. jadi hanya ada lagi sekiranya yang teknologi ini sangat berpengaruh gitu bagi perubahan sosial di pemuda di daerah Pandeglang. Iya, perubahan sosial juga terkait komunikasi ya. Komunikasi. Ya, sangat berpengaruh gitu toh. Dulu mungkin kita semasa kecil harus berinsting gitu toh. Ada di mana nih tempat gitu kan, main bola contohnya. Sekarang kita menggunakan teknologi gitu toh, menggunakan grup WhatsApp gitu kan. Sekarang main bola atau main game apa gitu kan. Dengan adanya teknologi ini, kita bisa menggunakan teknologi ini dari rumah saja gitu toh. Tidak hanya kita berkeliaran keluar mencari teman segala macam. Jadi teknologi itu sangat berperan penting dan pengaruh penting ya dalam perubahan sosial ini. Ada nggak sih dampak positif atau dampak negatifnya dari teknologi ini? Kalau buat dampak, menurut saya banyak ya, karena kan di mana ada kelebihan bisa ada kekurangan dong gitu. Nah, untuk dampak ini mungkin terkait usaha ya. Usaha emang bagi orang yang bisa menggunakan teknologi itu sangat menguntungkan gitu toh. Tapi orang yang tidak bisa menggunakan teknologi itu sangat berpengaruh besar gitu toh. Kayak contohnya kemarin saja kita melihat berita yang di Tanah Abang gitu kan, sampai tutup gitu toh. Karena dengan adanya jual online ini gitu toh. Tapi itu mungkin dari dampaknya ya, dampak teknologi ini gitu toh. Tapi di sisi lain dampak tersebut kita harus bisa bertransformasi gitu toh, dengan perkembangan zaman ini gitu toh. Itu sih kira-kira. Berarti di daerah Pandeglang ini pemuda-pemudanya harus lebih mengajarkan atau memberikan sosialisasi gitu kepada masyarakat agar pemuda ini lebih berpengaruh lagi bagi masyarakat gitu terkait teknologi. Ya, betul. Seperti itu ya. Iya. Dari Bung Firdaus. Jadi itu saja info yang kita dapat dari Firdaus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.